Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Coba perhatikan slide-slide berikut. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Topik pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah keberagaman agama yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di negara kita yang sangat luas ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 agama yang berbeda. Agama yang pertama ada agama Islam seperti yang kita anut saat ini. Dan insya Allah sampai nanti kita anut ya anak-anak ya. Nah, yang kedua ada agama Katolik. Nah, ada agama Protestan, ada agama Hindu, ada agama Konghucu, dan ada agama Buddha. Nah, agama-agama ini itu terdapat di negara kita dan kita juga pernah bertemu dengan mereka yang menganut berbagai macam agama ini. Bagaimana kalau kita itu hidupnya bersama di lingkungan yang sama dan kemudian mempunyai agama yang berbeda-beda seperti yang kita ketahui saat ini. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita harus tetap bekerja sama, tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, dan tetap bersikap dan berperilaku yang baik. Nah, kerjasama di usia kalian, ketika kalian itu memiliki agama yang berbeda dengan teman kalian, misalnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, kalian masih bisa belajar dan bermain bersama. Yang kedua, kalian juga harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi misalnya lagi ada tetangga kalian yang berbeda agamanya, kalian harus tetap menjaga kerukunan tersebut agar apa? Tercipta persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak mudah terpecah belah. Nah, yang terpenting adalah sikap dan perilaku kita. Ketika kita menghadapi orang yang berbeda agama ataupun berbeda keyakinan, sikap kita harus kita perhatikan. Bagaimana sikap kita? Nah, yang pertama harus saling menghormati. Yang kedua harus saling menghargai. Yang ketiga toleransi. Yang keempat tidak membeda-bedakan. Dalam tanda kutip yang tidak membeda-bedakan ini adalah misalnya dalam bermain, ada teman kita yang agamanya berbeda, kita muslim, ternyata teman kita agamanya Katolik. Kita tetap bermain bersama, tidak menyendirikan atau mengucilkan teman tersebut. Nah, contohnya kita bisa lihat contohnya di video berikut. Bagaimana cara mereka mengatasi perbedaan agama. Kita saksikan sama-sama. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Haiya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina.
Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwaniya Nama Swaha. Kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Mah. Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Nah, seperti yang ada dalam video tersebut, teman-teman Nabila memiliki agama yang berbeda. Mereka mempunyai cara yang berbeda dalam berdoa. Dalam hal ini, kita harus saling menghormati dan menghargai cara mereka berdoa, dan kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Namun, kerukunan tetap terjalin. Masih bisa makan bersama, belajar bersama, dan bermain bersama. Seperti contoh yang ada dalam video tersebut. Nah, dengan keanekaragaman yang ada, kita juga harus memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Nah, kegiatan bersama masyarakat. Meskipun kita masih kecil, meskipun kalian masih anak-anak, kalian harus memperhatikan kegiatan lingkungan, yaitu kegiatan bersama masyarakat. Nah, contoh-contoh kegiatan yang ada dalam masyarakat itu seperti apa saja? Nah, yang pertama ada gotong royong. Nah, ini ada gotong royong.
Gotong royong ini bisa dilakukan dalam berbagai hal, contohnya membersihkan lingkungan tempat tinggal, memperbaiki jalan di lingkungan rumah. Nah, ini contoh-contoh yang ada di lingkungan kita. Kalau contoh yang ada di buku, kalian bisa membaca bacaan yaitu gotong royong memperbaiki jembatan. Namun, karena kalian masih kecil, kalau dalam lingkungan rumah, sekitar rumah, kalian bisa melakukan yang ini, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Jadi ketika ada kerja bakti atau ada kegiatan yang melibatkan masyarakat di lingkungan kalian, kalian bisa membantu untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal kalian. Jangan lupa untuk yang ada di buku tentang bacaan gotong royong ini dibaca supaya kalian lebih paham lagi tentang kegiatan bersama masyarakat. Nah, contoh lain, ini ada jaga pos kampling. Biasanya ini dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, yaitu ronda malam, menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan damai. Yang ketiga yaitu saling membantu jika terkena musibah. Yang keempat, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah di sekitar kita, ketika kita tahu solusinya, kita bisa memberikan pendapat bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kelima, bergaul dan bersilaturahim dengan masyarakat. Ingat, menjaga silaturahim itu diutamakan. Nah, ini contoh peta pikiran tentang kebersamaan atau kegiatan bersama masyarakat. Nah, dalam gambar ini ada anak-anak, ada bapak, ada ibu-ibu yang membersihkan lingkungan secara bersama-sama atau bergotong royong. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu atau hari Ahad. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk membersihkan lingkungan. Nah, nama kegiatan atau acara kegiatan yaitu kerja bakti. Nah, tentunya dari kegiatan ini itu mempunyai manfaat. Manfaatnya kira-kira apa saja yang kita peroleh ketika kita melakukan kegiatan kerja bakti dengan tujuan membersihkan lingkungan. Nah, manfaatnya yang pertama, lingkungan kita menjadi bersih. Terus yang kedua, tercipta kerukunan. Yang ketiga, tumbuh rasa persatuan dan kesatuan. Insya Allah ketika sudah tumbuh rasa persatuan dan kesatuan ini tidak terjadi pecah belah antar masyarakat. Jadi kehidupannya menjadi rukun antar sesama masyarakat di lingkungan kita. Nah, sekarang topik berikutnya yaitu gerak tari saman. Nah, kalau pada subtema 1 yang ada di buku yaitu tentang langkah-langkah tari saman. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan video berikut. Seperti apa sih sebenarnya gerak tari saman itu? Gerakan tari-tariannya itu seperti apa saja? Nah, kalian bisa saksikan video berikut ini.
sudah menyaksikan tadi video tentang gerak tari saman, itu ketika gerak tari saman yang sudah digabungkan ya. Jadi gerakan-gerakan yang misalnya ada di buku, itu langkah-langkahnya itu sudah digabungkan, maka jadi gerakan seperti pada video tersebut. Nah, dalam gerak tari saman kan termasuk dari gerakan tari ya, gerakan tari. Nah, gerakan tari ini ada jenis gerak tari, ada gerakan dasar tari. Nih, gerakan dasar tari, ada dasar gerak tari, dan ada pola formasi pada gerakan tari. Terutama di sini yang kita akan bahas adalah gerak tari saman. Nah, ini adalah jenis gerak tari. Gerak tari itu mempunyai dua jenis, yaitu gerak murni atau gerakan asli dan tidak mengandung tujuan tertentu. Yang kedua, gerakan maknawi, yaitu gerakan yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, setelah itu gerakan dasar tari. Gerakan dasar tari ini ada dari kepala, tangan, dan kaki, seperti yang ada di contoh ini. Kalau dari kepala bisa ditengokkan ke kanan ataupun ke kiri. Terus dari tangan, dia gerakan tangannya seperti apa, dan gerakan kakinya. Nah, dasar gerakan tari sekarang. Dasar gerakan tari yaitu ada ruang, waktu, dan tenaga. Nah, di sini ada tari merupakan wujud gerak tubuh di mana tubuh membutuhkan ruang seperti halnya semua benda yang mengisi ruang, melainkan juga menciptakan ruang. Nah, waktu yaitu suatu gerakan yang sama jika dilakukan